Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, saya Romo Fransiskus Asisi Budiono MSF, Ketua Komisi Kerasulan Keluarga. Bacaan yang baru saja Anda dengarkan bersama sebetulnya berbicara soal bagaimana Yesus memberikan kepedulian atau perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan Yesus ini didasari oleh rasa belas kasihan dan solidaritas dari Yesus melihat kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan. Berkaitan dengan hal ini, gereja selalu memahami bahwa keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana gereja dipahami sebagai suatu paguyuban yang anggota-anggotanya diajak, dipanggil untuk menghayati iman di dalamnya. Dan tentu saja ketika kita berbicara soal penghayatan iman, kita tidak hanya berbicara soal pengakuan iman kita yang kita doakan dalam doa aku percaya, tetapi kita selalu berpikir, selalu memahami bahwa ada tindakan nyata, ada perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana keluarga-keluarga Kristiani memahami panggilan mereka sebagai gereja rumah tangga, dan di mana di dalamnya itu ada penghayatan, perwujudan iman melalui tindakan. Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita mengikuti misa sore ini, kita latihan dulu Mazmur tanggapan ya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Bersama-sama, ya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Sekali lagi ya. Ya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Baik, terima kasih.
Bacaan diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga-keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta, saya Romo Fransiskus Asisi Budiono MSF, Ketua Komisi Kerasulan Keluarga. Bacaan yang baru saja Anda dengarkan bersama sebetulnya berbicara soal bagaimana Yesus memberikan kepedulian atau perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Tindakan Yesus ini didasari oleh rasa belas kasihan dan solidaritas dari Yesus melihat kebutuhan orang-orang yang memang membutuhkan. Berkaitan dengan hal ini, gereja selalu memahami bahwa keluarga adalah gereja rumah tangga, di mana gereja dipahami sebagai suatu paguyuban yang anggota-anggotanya diajak, dipanggil untuk menghayati iman di dalamnya. Dan tentu saja ketika kita berbicara soal penghayatan iman, kita tidak hanya berbicara soal pengakuan iman kita yang kita doakan dalam doa aku percaya, tetapi kita selalu berpikir, selalu memahami bahwa ada tindakan nyata, ada perwujudan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagaimana keluarga-keluarga Kristiani memahami panggilan mereka sebagai gereja rumah tangga, dan di mana di dalamnya itu ada penghayatan, perwujudan iman melalui tindakan nyata bagi orang-orang yang membutuhkan, bagi tetangga-tetangga di sekitar Anda yang membutuhkan uluran bantuan Anda. Maka pertanyaan refleksi bagi Anda adalah sejauh mana keluarga Anda itu sudah mewujudkan iman itu dalam perwujudan nyata, dalam solidaritas, dalam kepedulian kepada tetangga atau orang-orang di sekitar Anda. Tentu ini menjadi perhatian dan panggilan bagi kita semua. Dan semoga melalui aksi-aksi nyata, melalui tindakan-tindakan yang sederhana, Anda semua bisa mewujudkan solidaritas itu. Tuhan memberkati Anda semuanya. Frater,
Iya, Romo. Ini hari Paskah. Iya, Romo. Kita ke Romo Sil dulu ya. Iya, Romo. Setelah itu kita ucapkan selamat Paskah kepada umat Santa Maria Regina. Siap, Romo. Oke, yuk. Yuk, mari. Romo Sil, selamat Hari Raya Paskah. Selamat Paskah Romo. Selamat. Romo Sil, selamat Paskah. Selamat Paskah Frater. Selamat ya. Ya, kita mau mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk umat Santa Maria Regina, Romo ya. Iya. Kami, saya Romo Hardi, Saya Romo Sylvester. Saya Frater Christopher. mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Jadilah manusia baru, bangkit bersama Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah kelima dari Gereja Santa Maria Regina, Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh penyambut umat Allah dari lingkungan Santo Agustinus Wilayah 1. KUR oleh lingkungan Santa Maria Bunda Penolong Wilayah 8. Mohon perhatian untuk menjaga kelancaran peribadatan, mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah, menjaga kekusukan suasana peribadatan, dan membuang sampah pada tempatnya. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Haleluya.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Oma Opa, Ibu Bapak, Saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu Paskah yang kelima. Dan hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, Yesus yang menggambarkan diri sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Kita mohon pengampunan dan belas kasih agar doa-doa kita, pinta kita, syukur kita berkenan di hadirat-Nya sambil menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Amin.
Bapa yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung kepadamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan mohon sabdamu. Semoga sabdamu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus yang membuat hidup kami subur akan kebaikan tanpa pamrih. Demi Yesus Kristus Sang Almasih yang hidup di tengah-tengah kami, menjadi pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Kita duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Selama-lamanya.
kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku menyambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah Allah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan.
saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Oma opa, ibu bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih. Mudah-mudahan kita masih ingat, minggu lalu Yesus menggambarkan diri sebagai gembala, gembala yang baik. Gembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Minggu ini, Minggu Paskah kelima, Yesus menggambarkan diri sebagai pokok anggur. Saya mau menawarkan permenungan mengenai sabda Yesus ini. Akulah pokok anggur. Catatan awal saya adalah ini. Ada beberapa kesulitan sebetulnya. Pertama, kebanyakan dari kita, termasuk juga saya, itu tidak paham mengenai pohon anggur. Betul ya? Enggak betul. Betul. Apalagi kalau kita bicara pokok anggur itu apa sih? Kita hanya penikmat anggur, wine. Bahkan orang sampai mabok karena wine. Tapi pokok anggur
pohon tidak paham. Kesulitan kedua, firman hari ini harus itu dipraktekkan. Kalau hanya cuma didengar saja, ketika Yesus mengatakan tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu akan berbuah banyak, ya hanya sekedar kata-kata saja. Jadi perlu praktek. Ada 2 poin yang mau saya tawarkan berkenaan dengan gambaran Yesus sebagai pokok anggur ini, meskipun ada kesulitan, ada 2 kesulitan menurut saya mengenai sabda Tuhan minggu ini. Mudah-mudahan berguna, menjadi inspirasi, menjadi bekal hidup rohani 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan berguna. Poin yang pertama, seperti yang saya katakan, kita punya kesulitan mengenai firman Tuhan hari ini. Akulah pokok anggur. Namun intinya mungkin kita paham. Apa artinya Yesus adalah pokok anggur? Mengapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur? Artinya, ia tidak mau terpisah dari umat Allah. Itu intinya. Jadi Allah sendiri itu tidak mau terpisah dari umatnya, dari ciptaannya. Ia adalah satu dari antara kita. Dan kita adalah satu dengan Dia. Seluruh hidup mengalir daripadanya dan melalui Dia. Itu pesan dan inti, Yesus adalah pokok anggur. Dan selanjutnya melalui kita, ranting-ranting yang kecil menghasilkan buah. Intinya hidup kita akan berbuah melimpah jika firman Yesus, firman Allah menetap di dalam hati kita. Akulah pokok anggur. Perumpamaan ini, gambaran ini rasanya mau menggambarkan Tuhan Allah tak pernah menyerah. Maka saya senang sekali dengan buku Allah tak pernah menyerah pada kita, pada hidup kita. Mengapa demikian Allah tak menyerah? Agar hidup kita tetap nyantel. Nyantel itu apa ya? Ya tetap nyantel. Berelasi dengan Sang Ilahi. Bahkan kalau ada yang diam-diam, di sini misalnya saja, kalau ada yang diam-diam meninggalkan Tuhan, meninggalkan relasi dengan Allah, Tuhan Allah tetap mau membersihkan halangan-halangan itu. Tuhan punya banyak cara untuk membersihkan sehingga kita tetap nyantel, tetap berelasi dengan Sang Pencipta. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Tuhan Allah punya banyak cara, Ibu dan Bapak, saudara-saudari, agar hidup kita tetap berbuah. Meskipun kalau kita hanya sebagai umat yang cuma ke gereja rumah. Artinya ya udah gak kemana-mana lagi. Habis ke gereja ke rumah. Pun kalau tidak aktif di lingkungan gitu, Tuhan tetap mencari kita, menemukan kita. Tuhan tak pernah menyerah pada kita. He never give up on you. Tuhan tak pernah menyerah. Itu sebabnya Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Peristiwa inkarnasi. Allah
menjelma menjadi manusia. Maka kalau ada orang tua datang ke ruangan saya, ibu ini bertanya, Romo doa apa ya? Supaya anak saya yang narkoba sembuh. Saya tidak tahu. Semua doa, kata ibu ini sudah dilakukan. Tapi tetap saja anaknya narkoba. Saya cuma mengatakan, ibu, tetaplah berelasi dengan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang punya cara. Dia tak pernah menyerah pada putra ibu yang narkoba itu. Suatu saat dia akan ditemukan oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Tidak tahu. Tapi Tuhan punya cara. Ada lagi seorang istri datang, Romo, suami saya konyol Romo. Tahu ya konyol dalam tanda petik. Ya kadang pulang, kadang enggak. Doanya apa Romo ya? Saya menjawab, saya juga tidak tahu. Saya tidak tahu. Tetaplah berdoa. Tuhan punya banyak cara. Ia tak menyerah untuk menemukan suami ibu yang konyol itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, akulah pokok anggur. Allah senantiasa mau beserta dengan kita. Allah tak pernah menyerah supaya kita tetap nyantel pada sang pokok itu. Itu poin yang pertama, singkat ya. Tapi harus dipraktekkan. Kalau enggak dapat apa-apa juga. Poin yang kedua, baru-baru ini kita kehilangan seniman. Seorang penyair, penulis puisi. Ada orang Jogja di sini, namanya Joko Pinurbo. Syairnya, puisinya itu sederhana dan ringan. Salah satunya dia pernah bicara tentang anjing. Anjing menurut Mas Joko ini adalah binatang yang tak pernah marah. Menggigit iya ya, tapi marah enggak? Kata si Joko. Dasar lu asu lu ya. Marah, enggak marah anjing itu. Karena dia tahu diri, dia adalah asu. Dia adalah anjing. Maka kalau kita mau menganjing-anjingkan, mengasu-asukan, jangan ngomong pada orang maksudnya. Omonglah pada anjing, pada asu. Dasar lu, asu, enggak tahu diri. Itu Joko Pinurbo. Puisinya sederhana, sehari-hari. Tahun 2018, dia menulis sebuah doa. Mungkin dia melihat manusia-manusia merasa kurang waktu. Ada 24 jam sehari. Tapi banyak manusia yang merasa kurang 24 jam itu. Hidup teramat sibuk. HP bukan hanya 1, 2, mungkin 3 atau 4. Jejer di mana-mana. Dengan nama yang berbeda, dengan kode yang berbeda. Lalu dia menulis puisi begini. Judulnya Doa Orang Sibuk yang 24 jam sehari berkantor di ponselnya. Tuhan, ponsel saya rusak, dibanting lindu, gempa maksudnya ya, rusak. Nomor kontak saya hilang semua, kata si Joko. Satu-satunya yang tersisa ialah nomormu.
Dan Tuhan berkata, dan itulah satu-satunya nomor yang tak pernah kau sapa, bukan? Lalu saya pun ikut merasa berdosa gara-gara puisi ini. Sebab setiap kali saya bangun tidur, saya pertama-tama melihat HP. Bukan mencari Tuhan, bukan berelasi dengan Tuhan. Sang pokok anggur yang tanpa Dia saya tidak berarti apa-apa. Saya tambah berdosa lagi tatkala saya semakin membuka konten-konten IG, TikTok, YouTube menjelang tidur. Disitulah saya merasa menggantikan Tuhan dengan HP, dengan ponsel. Silakan merenungkan, mudah-mudahan kita tetap nyantel berelasi dengan Tuhan. Mari kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bila kita berpegang teguh pada sabda Yesus, maka bolehlah kita memohon apa saja dan akan mendapatkannya. Demikianlah keyakinan kita dalam doa yang kita panjatkan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala dan pelayan umat Allah. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga Allah Bapa menanamkan semangat cinta kasih di antara para pemimpin bangsa agar selalu bijaksana dan dapat mengambil keputusan yang tepat bagi kepentingan masyarakat. Marilah kita mohon. Bagi wujud gereja Indonesia pada kesehatan mental, semoga Allah Bapa membimbing masyarakat kita agar memiliki kepekaan untuk mengenali dan peduli dengan kesehatan mental, serta melakukan upaya nyata untuk membantu mereka yang bermasalah sehingga dapat pulih dan hidup kembali dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Bagi kita semua, semoga Allah Bapa membimbing kita semua agar selalu tinggal di dalamnya sebagai pokok anggur yang mendorong kita untuk berani berbagi hidup demi kebahagiaan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, Engkau memperkenankan kami menyayangi dunia dan mengusahakan kebahagiaan dan perdamaian bagi semua orang. Bantulah kami dalam kelemahan kami dan berilah kami apa yang kami mohon kepadamu dengan mantap dan rendah hati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, berilah kami kesempatan untuk bertemu dengan Dikau secara terbuka dan perkenalkanlah kepada kami cinta kasih yang menyelamatkan dunia, ialah Yesus Kristus yang bangkit, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Kebangkitan-Mu kami
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur atas ulang tahun Marcelina Pepita. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami juga mohon agar Marcelina lancar dalam studi spesialisnya, spesialis anak. Kami juga mohon rahmat pemulihan kesehatan atas keberhasilan operasi Katrina Rosmiati. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Petrus Paulus Bambang Budi Suwarso. Terimalah dia dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Bapa Kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya, damai Tuhan bersamamu. Salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menebus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Orang yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dengan komuni yang telah kami sambut ini, kami bersatu dengan Kristus Putramu dan dengan sesama satu sama lain, bagaikan ranting-ranting dengan pokok anggurnya. Kami mohon agar persatuan kami makin erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Anastasia Larasati Handari Atmaja dari lingkungan Santo Albertus Agung Wilayah 3 dengan Gideon Alexander Santosa dari Cimahi, Jawa Barat. Alexandra Vanessa Yoseane Lesmana dari lingkungan Santo Agustinus Wilayah 1 dengan Damian Nelson Lukman dari Paroki Stella Maris Pluit. Keduanya merupakan pengumuman kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan untuk perkawinan tersebut, wajib memberitahu pastor paroki. 2. Pembekalan orang tua dan wali baptis akan diadakan pada tanggal 28 April. Baptisman bayi diselenggarakan pada tanggal 5 Mei. Formulir dapat diambil di sekretariat gereja. 3. Donor darah akan diadakan pada hari Minggu 28 April pukul 8 sampai 12 di aula. Informasi pendaftaran dapat dilihat di mading. Mohon partisipasi umat. 4. ASAK dan SSDG mengadakan penjualan bunga mawar yang akan diletakkan di depan Gua Maria saat misa pembukaan 1 Mei 2024. Dana yang terkumpul akan disalurkan untuk anak-anak yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada spanduk di depan aula. 5. Misa pembukaan bulan Maria dirayakan pada hari Rabu 1 Mei, diawali dengan doa rosario di depan Gua Maria pukul 16.30. Selama bulan Maria, 45 menit sebelum misa mingguan dan hari raya kenaikan Tuhan diawali dengan doa rosario. 6. Misa Jumat pertama tanggal 3 Mei diadakan 3 kali pukul 6, 12, dan 19.30 dengan adorasi. 7. Sabtu 4 Mei akan diadakan Misa Sabtu Imam, doa senakel, pengakuan dosa, dan adorasi pukul 6. 8. Jumlah kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 20 dan 21 April 2024. Kolekte sejumlah Rp65.553.554. Sumbangan operasional gereja sejumlah Rp72.494.942. Lilin Gua Maria sejumlah Rp502.500. Sekian pengumuman, terima kasih. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi ini. Juga terima kasih untuk para pelayan liturgi, sehingga perayaan ini menjadi lancar dan indah. Selamat malam minggu, tetap menjaga kesehatan selalu. Kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu. Doa-doa, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan. Haleluya, yang dibangkitkan